karena virus kan lumayan ada jam terbangnya juga, walaupun dibilang mereka tuh bukan mereka tapi virusnya tuh masih terbilang usianya tuh sangat belia, masih 16 tahun. Dan itu juga kalau nggak salah informasi dari mereka yang salah satu dari virus itu belum bisa dan diizinkan oleh orang tuanya untuk bergabung di salah satu e-sport RAM. Dan kita bakal langsung masuk aja ke dalam in-game-nya, di mana round pertama untuk di Bermuda akan segera kita lihat seperti apakah drop zone yang akan kita lihat dari 12 tim yang akan bermain. Ternyata Azuri dari segi pilot ya di area shipyard menuju ke arah Rinam Village, dan sudah beberapa tim yang bakal coba untuk turun ke area tersebut. Ini pesawatnya cukup melenceng jauh ya. Cukup melenceng jauh, dan untuk teman-teman yang punya rotasi kayak di Kota Tua, drop poinnya Sentosa ataupun juga Capcom itu bakal tersulitkan. Tapi dari kesulitan itu juga rupanya ada dua tim yang saling memperebutkan, antara Zoom Squad di depan sana harus tumbang, dua orang putranya terjatuh. Otam bakal coba untuk mencari arah jalan, Lost Way bakal coba untuk menembak, dan oh my god, bahkan tim divisi 2 instan rata, cepat banget di tangan teman-teman komunitas. Wow, wonderful, sangat luar biasa. Walaupun kita bisa dibilang ini area observatory juga lumayan sering banget ya untuk drop zone yang saling bergesekan antara 2 bahkan 3 tim di area sana di kompetitif manapun, dan ini memang bisa dibilang cenderung dari anak-anak yang sudah nurun duluan atau coba untuk dapetin area drop zone yang memang cukup banyak beberapa senjata lootingan ya. Dan gue rasa dengan adanya pertempuran yang memang tidak bisa dihindarkan dengan sangat cepat, dengan mungkin juga satu tim yang masih belum ready untuk menerima gempuran untuk di early, akhirnya untuk teman-teman dari mana tadi? Tim mana? Zoom Esport memang harus tidak bisa mengikuti untuk di round pertama. But it's okay, nggak apa-apa karena kita masih punya 5 round lagi. Tapi kita bakal melihat dulu sejenak di mana ternyata masih ada 2 tim juga yang harusnya bergesekan. Ini dia ada FRI, hati-hati dan langsung di knockdown di tangan Hanzo dan langsung di take down begitu saja, Bi. First Rider Storm kali ini dijadikan mangsa utama, di mana Hanzo dengan senjata shotgun cari tembus musuh juga di depan sana. David harus berhati-hati. Where kali ini di mana Hanzo-nya mencoba untuk jump lagi, puru kedua-duanya ditembakkan. Masih coba Where tetap dari belakang, Diwan mencoba untuk membackup fire begitu aja dipancing terus keluar oleh David, tetapi puru ditembakkan juga dari belakang tentunya. David masih mencari satu celah untuk memberikan pressure kalau depan, tetapi teman-teman yang masih terlalu jauh daripada jangkauan seorang David. Mencoba untuk memberikan pressure ke arah depan. Sakit banget tim yang udah diberikan. David juga masih Where, tapi teman-teman dari belakang tentunya tidak akan tinggal diam. Jody Jomblo ditinggal mati kali ini, bakal memberikan perlawanan yang cukup keras juga. Satu grenade bakal coba untuk dimasak, tetapi Jul bertahan timah-timah panas di sana. Karena depan satu orang di depan sana juga sekarat darahnya, tetapi ada Silo, bukan Sila, harus tumbang juga di tangan Uai. Dari belakang teman-teman First Rider Storm masih tidak terlalu merapat, malah kayaknya agak sedikit mundur karena satu orang temannya David tadi harus ditumbangkan, menjadi satu riskan ketika First Rider Storm untuk bergerak maju. Ya, dan ini dia keputusan dari First Rider, memang harus back off begitu aja karena cukup susah banget kalau misalkan mau follow up ke anak-anak dari Rebels team yang posisinya mereka sudah cukup dekat juga dan mereka sudah mempunyai strategi yang cukup unggul di area hangar sendiri. Karena kalau gua ngelihat untuk drop zone dari First Rider sendiri, mereka ngebagi dengan satu player itu satu obstacle masing-masing, yang dimana dari Davidnya sendiri itu cenderung lebih diambil di area patahan, sedangkan Uwa itu di area tengah-tengah, dan di area belakang itu ada North yang memang sendirian dan itu langsung terculik begitu aja oleh dari Rebels team ya. Rebels yang dimana posisinya sebenarnya dari North itu tahu nih bahwa di situ rame, tapi memang nggak bisa kemana-mana Azuri. Jadi memang diputuskan untuk coba untuk nahan begitu aja, tapi dia nggak tahu ada backstep di belakang sana, ya udah langsung ke pick off begitu aja, langsung keculik. Dan alhasil anak-anak dari First Rider yang mungkin masih bisa dibilang belum cukup lootingannya, belum cukup high resource-nya, dan sehingga sangat tidak memungkinkan kalau misalkan dari First Rider bakal mencoba untuk follow up ke Rebels team. Tapi memang posisi yang sangat diunggulkan untuk First Rider adalah dia tadi sudah memantapkan satu persatu dari area-area patahan hangar dan dari posisi yang cukup bisa dijangkau juga. Tapi memang ini masih di early juga, dan anak-anak komunitas yang sangat unpredictable yang kita bisa lihat bahwa untuk strategi mereka tuh masih bisa dibilang tuh belum terlalu mahir untuk dan belum terlalu fasih untuk anak-anak pro player ya. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi dari Bima Sakti Strip, ada 2 tim yang kemungkinan bakal bertemu, dan hati-hati West Bandit sudah melihat satu pergerakan dari Big General Suko.
Bigetron Rosugo juga di sini ada Mai Putra yang dulunya adalah teman-teman dari The Pillar. Ya, kali ini berlabuhnya udah teman ke arah Bigetron ya, sang robot kita. Dari malam ini juga gue bisa bilang ini adalah derby dari Bigetron, derby merah. Karena juga dua Bigetron bertemu, Rasengan dan Rosugo. Tapi ngebahas Bigetron, ini dia Faiz. Elzia pun menjadi mangsa utama, tapi daripada itu terdengar juga suara geberan double factor daripada seorang Keong kali ini cukup cepat bergerak masuk ke depan dan juga berhasil mendapatkan headshot, tetapi Keongnya pun tumbang oleh granat yang terlalu matang di depan sana. Mai Putra, satu granat yang cukuplah lost, tidak terkonek lagi ke depan. Lexus Boy udah mulai masuk ke dalam rumah sabunnya, membagi vision lagi. Mai Putra dari sebelah kanan, Von sudah di depan, Faiz membackup karena menggunakan sniper. 2, 3, 4 granat udah mulai dilemparkan ke depan. Alpha serta juga Lexus Boy udah cukup aware karena kali ini peperangan cukup sesuai atau juga imbang karena 3 melawan 3. Mai Putra masih menjadi second rusher karena seorang yang tadi berhasil ditumbangkan. LX7 granatnya udah dipegang juga. Kedua tim udah mulai sama-sama mundur dan gak memaksakan keadaan. Ini terlalu berbahaya karena malam hari ini kita cuma bisa mengambil satu tim untuk lolos sampai ke play-in tentunya. Begitu juga dengan Bigetron, gak mau ngambil resiko terlalu tinggi, tapi malah West Banditnya coba untuk bergerak maju sejauh ini. Ya, dan ini adalah satu tukar satu yang sangat disayangkan untuk kedua tim ini, dan kita bisa melihat hasil dari kedua tim ini mau nggak mau back off begitu aja. Tapi ternyata BTR tidak mau terlalu jauh, dia tetap mewaspadai area Bima Sakti yang memang masih bisa dibilang itu masih sekitaran West Bandit yang tidak mau terlalu jauh dari Bima Sakti juga. Tapi kita bakal melihat di sisi lain ternyata ada anak-anak dari SB. Yes, dan ini dia FFST. Kita bakal melihat dua komunitas ini akan bertempur di area Sentosa yang notabene ini adalah sudah di luar zona sendiri ya. Tapi kita masih melihat ini dia ada Ed dan Hoodie. Hati-hati menggunakan bandel yang sangat lucu sekali. Masih melihat-lihat aja, belum ada pertempuran juga dari antara kedua tim dan belum ada yang tertumbangkan juga. Tapi memang posisinya tidak mau terlalu riskan. Alhasil dari anak-anak Selonong Boy bakal mencoba untuk naik ke arah zipline dan mungkin bakal menunggu atau mencegat mereka dari sisi seberang. Tapi hati-hati juga, mengingat dari sisi seberang sendiri di area zipline itu sudah ada satu tim yang memang masih berada di area mereka. Tapi kita bakal bergeser di mana Alpha ternyata sudah langsung ditumbangkan, dan kita bakal melihat Lexus Boy berhasil untuk men-take down satu BTR Keong dan Alphanya berhasil untuk dilakukan reviving. Alpha hidup, Keong pulang. Ini tentu menjadi satu kerugian bagi teman-teman Bigetron, di mana Putra mencoba untuk melakukan healing. Elzia unggul jumlah 4 orang kali tentunya memberikan PD kepada teman-teman Bandit. Satu tembakan tetap menembakkan Corona berdiri di alam. Corona adu tekan juga menggunakan senjata MG7 berhasil ditumbangkan begitu aja. Satu orang Mai Putranya pun sulit. Rupanya Rika di sisi dari FFST berhasil menculik dan juga Bigetron menyisakan satu orang yang udah mundur sejauh mungkin. Bonafide kali ini resource senjata yang mereka miliki masih cukup banyak, tetapi menghemat dengan adanya penggunaan treatment gun. Gue lihat ini satu kerugian yang benar-benar rugi daripada Bigetron Rosugo ya, yang awalnya menghidupkan Keong, justru malah 3 orang temannya itu terculik. Jadi menurut Embun sendiri gimana nih, 3 ditukar 1? Sebenarnya memang sangat dirugikan, apalagi sekarang Rosugonya memang sudah harus tereliminasi di posisi ke-11. Tapi kita bakal simpen dulu karena kita bakal melihat Force Rider yang bakal bertempur hari ini. Kita bakal melihat juga Davids yang ternyata langsung di end untuk kedua kalinya, dan kita bisa lihat juga Jody berhasil untuk mengantongi beberapa pundi-pundi poin kill, dan First Rider Storm memang harus cabut begitu aja karena posisi yang cukup tidak mengenakan. Dari segi jumlah mereka sudah cukup kalah, dan untuk dari lootingan juga kemungkinan mereka nih lagi coba untuk nge-looting aja, tapi tidak expect bahwa ada satu tim yang memang sudah menguasai atau mewaspadai dari anak-anak dari First Rider sendiri. Lagi-lagi komunitas sangat unggul untuk di awal lah, Azuri. Kayak dendam, dia punya dendam kesumat sih kayaknya Rebels team ini. Dia udah ngebaca nih, ini kayaknya pergerakan dari si First Rider Storm ini bakalan ke daerah Katulistiwa. Dengan cerdiknya, dengan pemikiran yang seperti itu matang, dia gunakan rotasi dari, kalau nggak salah, Random Village ya. Random Village coba pindah juga ke daerah Katulistiwa karena di Katulistiwa itu ada tempat finding machine untuk menghidupkan teman-teman kita yang udah terbunuh juga. Pergerakan ke sana membuahkan hasil dari RBT atau Rebels team juga tentunya menoreh sebanyak 4 poin kill yang tadi sudah gue lihat. Namun juga dari Lost Way yang tadi di awalnya cukup keras karena berhasil membunuh satu tim dari Zoom. Bahkan juga di sisi lain melihat ada satu orang berhasil ditabrak, tetapi ada Baby is back.
mencoba memberikan reviving karena teman cukuplah sulit karena juga Gerana tentunya di mana-mana Gerana udah diaktifkan, bahkan juga mengurung dirinya menggunakan wall cukuplah sulit karena ada distraksi dari motor yang juga berputar sana sini. Pini dengan juga satu orang temannya udah memberikan pressure yang terlalu lebih, RBT terlalu keras lebih tepatnya kali ini. Bukan hanya First Rider semangsanya, Lost Wire pun kesulitan sehingga dua orang yang menggunakan motor ini nggak mau ngambil resiko, mereka mundur aja ketimbang mereka rata. Wah, kita bakal ngelihat lagi nih di area zonanya sendiri. Azur ini sudah cukup crowded juga yang dimana sudah terjadi penumpukan, dan kita masih belum melihat juga anak-anak yang memang berada di luar zona apakah mereka bakal langsung masuk begitu saja mengamankan area tengah dari circle aman, karena kalau nggak salah di sana sudah ada Rans Esport yang coba untuk holding position di area tengah-tengah, dan ini dia Rans Esport yang masih mencoba untuk mengamankan satu compound mereka yang dimana ada satu vehicle juga yang sudah diamankan. Ini bagus banget untuk Rans Esport mencoba untuk rotasi semisalkan zonanya tidak berpihak kepada mereka, apalagi dengan posisi yang cukup sulit harusnya dari Rans Esport. Kenapa? Karena kalau aku bilang bendungan yang cukup tricky itu bisa ketembak dari semua sudut, asalkan itu benar-benar mereka berada di beberapa titik yang memang tidak ada area-area dari box yang memang bisa coba untuk menahan tembakan-tembakan yang bakal menyerang ke arah mereka. Tapi kalau kita lihat juga di sini FFST yang tadinya turun di area Sentosa, mereka sudah bergerak ke area tengah yang dimana sebenarnya ini adalah perebutan posisi dari yang memang sangat sulit, apalagi di Bermuda sendiri. Kalau kita bisa bilang kalau untuk area zona tengahnya ini bisa dibilang cukup sulit untuk perebutannya. Karena apa? Karena akan terjadi penumpukan, dan that's it. Ini dia, David sendiri memang sudah harus dipulangkan lagi-lagi. David kayaknya udah lumayan dihidupkan ya, tapi memang sayang banget FFST sangat-sangat agresif. Dari mana ada Justin 9 di sini yang sudah mengaktifkan satu clue-nya, sudah memberikan informasi, tapi ya hati-hati. Why? Wow. Berhasil untuk men-knockdown dua orang, tapi dibalikan oleh Rika. Why juga harus tertunduk, menyisakan dua orang aja dari FFST dan langsung di-confirm kill-nya. Di ending gitu aja nggak mau tinggal rugi ya, karena dari belakang juga itu tentunya masih ada tim Mijit Capital yang memberikan pressure karena teman-teman Selongo Boy. Tentunya juga posisi yang disulitkan adalah Free Fire ST atau FFST sendiri untuk masuk. Dia mau nggak mau memberikan peperangan atau memberikan tembakan serta meratakan dua tim kalau bergerak ke sisi sebelah kiri. Mangsa mereka atau musuh mereka itu ada West Bandit, ke kanan ada Jit. Mereka disulitkan dan dibingungkan. Bergerak maju ini ada open field yang sangat-sangat berbahaya. Begitu pula juga dengan teman-teman Selongo Boy yang tadi yang ngedrop di area bendungan itu juga cukup kesulitan karena open field. Namun di sisi juga sudah ada Jet. Rongga bakal memberikan pressure lebih karena teman-teman FFST di depan sana udah berhasil di pick up satu orang di ending. Tentunya nggak mau ngambil kerugian. Dua orang berhasil tumbal dan dia juga menjadi mangsa utama. Terparty kali ini dari sisi sebelah kiri dan kanan, dan malahan juga dari Selongo Boy yang udah memberikan pressure ke arah sebelah kiri dari tim Rebels Team. Dan kali ini teman-teman Jet mencoba untuk bergerak maju. Satu orang tersisa Hodi mencoba untuk jongkok atau tiarap, tetapi hanya nanti close karena di belakang masih ada West Bandit. Terus memberikan tembakan ke depan, Silo di sini berhasil mendapatkan freeze. Namun Lesus Boy pun tumbang juga. Masih ada backup fire yang cukup bagus daripada teman-temannya. Wallnya berhasil dihancurkan. Alpha cukup baik hati kali ini walaupun Lesus Boy kedua kali tumbang karena tembakan dari sebelah kiri menggunakan SCX yang terlalu pedih, terlalu sakit yang gak bisa diterima lagi. Isko juga menumbangkan satu orang dari RBT. Ya, dan kita bakal melihat di sisi lain juga di sini ada Jet yang bakal mencoba untuk mencari posisi yang cukup enak karena bakal langsung di spray bisa-bisan aja oleh West Bandit juga, yang bakal mungkin masih sulit ya untuk mencoba untuk ngambil posisi yang cukup aman. Karena apa? Karena dari kedua tim ini sangat-sangat open field walaupun mereka sudah dapetin patahan-patahan yang memang masih bisa untuk dimainkan. Tapi di sisi lain juga ada BTR Sensei yang berhasil untuk memulangkan salah satu anak-anak dari Bono 5. Diwan juga harus terkena knockdown dengan sakitnya Zona, dan Ryuzi juga bakal bertempur di mana Bono 5 juga tersisa dua orang. First Rider Storm harus dipuaskan di posisi ke-9 Azuri. Quadra kill dari Lost Wire. Lepas dari Lost Wire, ini Lost Wire. Dua tim Bonafide, Selongo Boy pun juga menyusul. Selonong Boy ya. Selonong Boy. Salah mulu nih. Dari sisi lain kita fokus dulu di mana Calvin memberikan pressure ke senjata shotgun charger boost 20 tentunya udah mulai masuk. Memberikan distraksi sangat berlebih, bahkan juga Oscar berhasil mendapatkan Calvin kali ini. Teman-teman dari Bigetron rasa dengan sangatlah kuat berbeda dengan kakaknya yang tertutupkan dari belakang masih ada Raka EZ. Harus aware juga karena Gerana tidak bisa dianggap remeh. Betul banget.
tumbang dan kali ini Raka harus berperang dengan sakit dan pedihnya zona. Medkit itu dimiliki hanya 2. Di sisi lain rasengannya pun rata terlebih dahulu ketimbang Bonafide. Lepas dari 2 tim di sisi lain juga masih ada satu-satunya Rebels tim pun tumbang yang tadinya sangar-sangar harus tertunduk lesu di tangan JIT Capital. Yes, dan kita bakal melihat di mana Bonafide Esports juga berhasil untuk terpulangkan di posisi keempat. Dan kita bakal ngelihat ada anak-anak dari Lost Way yang sukses sendirian. Vini bakal mencoba untuk melawan dengan double Vectornya, tapi nggak bisa karena masih ada Iki dengan double barrel yang berhasil untuk memulangkan anak-anak dari Lost Way. Terus 2 tim kali ini Rans Esports dan juga Jet bakal berhadapan. Siapakah yang akan mendapatkan buaya? Kita masih bisa melihat karena dari 2 tim ini saling coba untuk memandang dari kejauhan aja nih Azuri. Zonanya unik Bun, ada di tengah-tengah danau dan bahkan 2 tim ini sama-sama di luar zona. Mereka nggak mau turun ke area danau tersebut karena yang kita ketahui ketika kita terjun ke danau kita mati di sana, kita nggak bisa kenok, langsung ke pick off gitu aja, tenggelam menjadi ikan. Tentunya 4 melawan 4 dia seperti ini sama-sama menunggu zona aja sih ibaratnya karena nggak ada kesempatan lagi bagi mereka. Selain yang bisa dimanfaatkan itu adalah gol terbukti juga teman-teman daripada Run memberikan pressure lebih ke arah depan, menjadi satu kerugian bagi tim dari JIT Capital ketika dia ingin bergerak masuk pertahanan mereka hanyalah gol. Berbeda dengan Rans yang tentunya masih ada satu bendungan ya atau satu obstacle yang bisa diamankan lagi karena depan, sama-sama menggunakan senjata yakin untuk lebih banyak. Di mana Davanya pun tumbang, ada Skyler terbang di depan sana, bahkan M79 juga dilontarkan walaupun hanya menyampai ke arah bibir pantai. Coach memberikan distraksi, Rongganya pun tumbang, 1 orang tersisa kalian daripada Rans lebih pada unggul juga. Tembak terus menerus, pressure diberikan, zona benar-benar menyusut. 2 tim kalian beradu mekanik dan itulah dia buaya di tangan teman-teman Rans. Congratulations. Ini dia Rans Esports berhasil untuk membuyakan dengan perolehan poin di